computing di sini, ya, nanti Bapak lihat lagi Google Scholar-nya ya. Cloud computing dan transformasi digital dalam bisnis tujuannya untuk memahami konsep cloud computingnya, mengidentifikasi manfaat dari resiko, menganalisis implementasi cloud dan perusahaan. Jadi cloud computing itu adalah untuk menyimpan, mengelola data dari segi keamanan di server lokal, ya, seperti Google Drive. Nah, jadi kan itu kalau sudah Google Drive dikirim ke Classroom, kirim komentar harus bisa, gitu ya. Kemudian model layanan cloud dari IaaS, PaaS, SaaS, kemudian manfaat cloud-nya dalam bisnis sebagai efisiensi biasa, skala tinggi, akses data, mendukung kerja remote, dan meningkatkan kolaborasi tim. Untuk resiko dan tantangannya, ketergantungan pada internet, vendor lokal ya, kemudian peran cloud itu untuk transformasi digital sebagai e-commerce-nya, ya, seperti apa? Misalkan seperti TikTok Shop yang ada keranjang kuningnya, kemudian Shopee, Lazada, nah itu, ya. Kemudian untuk startup digital, big data, nanti ini mata kuliah selanjutnya sebagai hitungan-hitungan, ada ya hitungan-hitungan untuk big data itu. Ya, jadi contoh implementasinya perusahaan tadi, retail menggunakan cloud management stock real time, ya, itu harus ada. Jangan sampai ketika di check out barangnya nggak ada, ya. Kemudian diskusi nih, mengapa perusahaan saat ini lebih memilih cloud dibandingkan server lokal? Ya, karena cloud itu jaringannya luas. Ya, KKNTT boleh servernya tadi tuh, ya, IaaS, PaaS, nah ini platformnya ya. Ambil salah satu platformnya, PaaS, SaaS, nah itu. Jadi untuk peranan cloud di sini, KKNTT adalah untuk sebagai resiko, memperkecil resiko dari si pembisnis itu, ya. Jadi membantu para UMKM yang berkembang. Apakah semua bisnis cocok untuk menggunakan cloud? Ya, cocok. Ya, jadi kalau seperti halnya Shopee, itu kan ada pelacakan, nah, kemudian cara pembayarannya bagaimana, kemudian retur, pengembalian, nah itu sudah menggunakan cloud. Ya, tadi itu cloud itu penyimpanan, pengolahan datanya. Ya, jadi sebuah UMKM ingin beralih ke pencatatan manual, sistem digitalnya berbasis cloud. Ya, jadi sudah ada seperti Shopee dengan menggunakan SaaS, ya, tapi disimpan di Google Drive dengan sistem kasir. Misalkan sistem kasirnya boleh menggunakan itu Excel, boleh, nggak apa-apa. Atau menggunakan lagi sistemnya pemrograman C. Nah, itu ya. Seperti di Indomaret, Minimarket. Itu ya. Jadi datanya lebih rapi, bisa diakses kapan aja, mengurangi human error, adaptasi ke teknologi, koneksi internetnya baik, keamanan datanya baik. Ya. Secara kesimpulan, cloud computing itu teknologi penting dalam bisnis modern, memberikan efisiensi, fleksibilitas, dan kemudahan akses. Salah satunya itu. Ya, dan juga industri 5.0. Seperti itu. Pak, gimana kalau untuk penelitiannya? Kita lihat nih di sini. Tinggal buka aja. Semua itu mempermudah, cuman teknik pola berpikirnya dirubah, ya. Tidak serta merta apa yang keluar di situ langsung di copy paste di jawaban, ya.
harus dicerna dulu landasan teorinya apa, rumusannya apa, batasannya apa, solusinya bagaimana supaya tepat, pakai metode apa, gitu ya. Ada nggak nih Kang Jumri di layar? Kang? Ada Pak, ada. Nah, nah ini penelitiannya nih dari adapsi dalam perencanaan dan pengembangan bisnis usaha kecil. Misalkan ini ya, kita buka. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat tuh dari abstraknya pengadopsian cloud computing sebagai usaha UMKM ya, sebagai layanan IT. Nah, ini jadi jawaban yang kemarin itu dikaitkan dengan cloud computing ya untuk layanan IT. Nah, itu bagus jawabannya. Ya. Kata siapa? Kata siapa, Kang Jumri? Ayo, jawab. Apanya Pak? Yang kata siapa? Ya ini, abstrak ini berdasarkan menurut Aditya Yoga, Arisandi, Serli, Sogi Batul Izaro, Rusti Hidayat, dan Maharani Ikaniatias. Nah, gitu. Dibaca jurnalnya. Gitu. Itu kan jurnal Pak. Yang kemarin bukan jurnal. Iya, jadi dikaitkan dengan jurnal itu sebagai penelitian yang sudah dilakukan. Itu bagus. Ya. Jadi permasalahan yang kemarin itu di di kuis itu dikaitkan dengan jurnal, itu bagus. Itu ya. Iya Pak, bukannya bilang kayak gitu Pak. Masa harus bilang. Ya iya kita. Oke, silakan yang sudah di rekam.